Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin as-saimin rahimakumullah. Pertama, mari kita tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kenikmatan untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadanya di bulan Ramadan ini tanpa ada hambatan. Maka ini merupakan karunia yang sangat mahal dari Allah SWT. Karena itu kita patut mensyukurinya, dan semoga amal kita diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, salat dan salam semoga Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semua dapat istiqamah mengikuti petunjuknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tanpa terasa berada di ujung Ramadan. Belum lama kita mendengarkan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Tetapi kini kita sudah berada di tanggal 28 Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka ini adalah sebuah kesedihan. Maka apabila Allah memberikan karunia kesedihan dengan akan perginya Ramadan, maka bergembiralah. Itu merupakan tanda kebaikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang saleh, generasi salaf, mereka sangat sedih dengan ditinggal Ramadan. Walaupun ada di antara umat Islam yang gagal untuk sedih, yang malah gembira dengan perginya Ramadan karena telah pergi kewajiban yang berat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesedihan tidak bisa direkayasa. Karena itu ada kaitan dengan sedekat apa dalam kita mencintai dan memanfaatkan hari-hari Ramadan. Ini mirip dengan kenapa ketika anak tetangga yang meninggal kita tidak terlalu sedih. Tetapi kalau anak kita sendiri yang meninggal, kita sangat sedih. Karena ada interaksi intensif, ada komunikasi, ada cinta antara orang tua dengan anaknya. Demikian pula dengan Ramadan. Bahwa kita akan merasa sedih adalah karena kita sepanjang Ramadan telah berinteraksi dengan baik, kita mencintainya, kita memanfaatkan waktunya, maka akan secara otomatis menghasilkan kesedihan. Dan kesedihan seorang mukmin itu bukan tanpa pahala. Karena demikianlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh orang yang sangat peka, hatinya peka, wajahnya peka. Dalam sebuah riwayat disebutkan, idza alima minal malhufina ihmarra wajhuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat ada orang yang kesulitan,
terlihat miskin, terlihat kekurangan, atau mendapat masalah, apalagi masalah seberat saudara-saudara kita di Gaza, ihmarra wajhuhu, wajahnya memerah seketika karena kasihan. Ini adalah hati orang beriman yang apabila disebut nama Allah hatinya akan bergetar. Apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah, diingatkan dengan neraka, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian dari rangkaian ekspresi hati orang beriman yang jujur, yang tanpa rekayasa adalah ketika mereka bisa merasakan kesedihan ketika akan ditinggal oleh Ramadan. Dengan harapan mudah-mudahan selama Ramadan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis diterangkan bahwa Nabi SAW mendapatkan kalimat dari Jibril dan Nabi Muhammad membenarkan kalimat itu. Raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Maka Nabi mengatakan amin. Hinalah orang yang apabila Ramadan datang kepadanya tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan merupakan barometer keimanan kita. Manakala kita di bulan Ramadan tidak mampu takwa, tidak mampu taat kepada Allah, tidak mampu memaksimalkan dengan ibadah-ibadah kepada Allah, maka bagaimana dengan hari yang lain? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hal lain yang juga menarik yang perlu kita ingat di balik Ramadan ini adalah Ramadan mengajarkan kita untuk fokus, untuk selalu memikirkan amal hati kita, keadaan hati kita. Sebagaimana tujuan dari Allah mensyariatkan puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian takwa. Dan kita sekarang sudah ada di ujung. Maka mari kita introspeksi dan bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah tujuan Allah menurunkan syariat puasa Ramadan ini? Sudah kita dapatkan efeknya yaitu takwa ataukah belum? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Ramadan membantu kita di dalam memperbanyak ibadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Maka efek dari Ramadan ini kita harapkan bisa diwakili oleh hal yang lain, bahwa kita semua adalah orang-orang yang lemah iman kita, lemah kekuatan kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau bukan karena kemudahan dari Allah, tidak bisa kita memanfaatkan hari-hari untuk ibadah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa menjaga dari kemaksiatan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa melakukan semua yang Allah perintahkan. Ini semua adalah karena peran Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ramadan, karena kita semua adalah orang-orang yang lemah, maka kita dibantu oleh Ramadan untuk menjadi kuat. Andaikan kita tarawih sendirian, apalagi 1 juz, mungkin kita sudah lemah. Kita sudah ingin mempercepat bacaan itu, tetapi karena kita dalam suasana Ramadan, dibantu oleh meriahnya suasana, ada teman-teman kita yang melakukan ibadah seperti kita, maka kita terbantu untuk takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 2 yang punya fungsi mirip dengan fungsi Ramadan, sekurang-kurangnya kalau kita renungkan dalam kenyataan hidup kita. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah yang akan membantu seluruh anggota keluarga untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para kepala rumah tangga, kepala keluarga, pastikan Anda semua memainkan peran seperti peran Ramadan, di mana pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Itulah tugas para kepala rumah tangga, kepala keluarga untuk membelenggu setan-setan yang akan menggoda anaknya, akan menggoda istrinya.
Peran itu harus dimainkan, sebab kalau tidak anak kita lemah, istri kita lemah, mereka akan mudah dikalahkan oleh syaitan. Kemudian yang kedua, yang akan punya peran mirip dengan peran Ramadan membantu kita takwa adalah kekuasaan. Kekuasaan terbaik adalah kekuasaan yang membantu rakyatnya untuk takwa kepada Allah. Dan kekuasaan yang buruk adalah membiarkan rakyatnya sendirian berjuang untuk selamat dari godaan dunia. Dalam berperang melawan syaitan ditinggal sendirian. Kekuasaan hanya asik dengan dirinya sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Ramadan kita harapkan dua lembaga ini membantu kita untuk takwa. Tetapi ketika dua lembaga ini tidak membantu kita untuk takwa, maka pastikan modal ketakwaan selama Ramadan menjadi bekal kita mengarungi pertarungan hidup dan mati, melawan kemaksiatan, melawan kemungkaran, melawan semua yang mungkin akan menjatuhkan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kepergian Ramadan ini juga mengingatkan kita bahwa semua yang ada ini akan pergi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan pergi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang akan merasakan kematian. Setelah kita merasakan kelahiran, tumbuh, menjadi dewasa, menjadi kuat, lalu kemudian pelan-pelan menjadi tua, makin lemah, dan ujungnya adalah kematian. Itu adalah sunnatullah yang tidak ada seorang pun yang bisa menolak sunnatullah itu. Maka kepergian Ramadan mengingatkan kita bahwa kita pun akan pergi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagaimana sebelum datangnya Ramadan, sebagaimana ketika kita akan melakukan perjalanan jauh, akan pergi, maka kita mempersiapkan bekal. Ketika mau mudik pulang kampung, kita mempersiap jalanan kita sukses sampai tujuan. Maka demikianlah kita mengarungi perjalanan menuju akhirat. Apakah kita sudah mempersiapkan sedetail persiapan kita untuk pulang kampung? Jika ternyata kita lebih serius mempersiapkan untuk pulang kampung tetapi malah lalai mempersiapkan pulang ke akhirat, itu artinya kita terlalaikan oleh dunia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, yuqallibullahu al-laila wan-nahara inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Gonta-gantinya siang dan malam, bergantiannya siang dan malam, yang Allah tetapkan demikian, itu merupakan ibratan liulil absar. Itu merupakan pelajaran, itu merupakan cermin bahwa umur kita satu demi satu telah diambil. Apabila hari dihitung sebagai angka satu, maka setiap satu hari lewat, umur kita telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, apa kesedihan yang paling menjadi pokok kesedihan seorang mukmin? Itu pernah diterangkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak punya kesedihan terhadap sesuatu melebihi kesedihanku dalam satu hari ketika matahari tenggelam, lalu umurku telah berkurang tetapi amalku tidak bertambah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka akhir dari kehidupan kita itu yang akan menentukan, sebagaimana di dalam apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, amal kita itu dilihat di ujungnya. Itulah kenapa kita mendambakan namanya husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, mengucapkan la ilaha illallah. Demikian pula dengan Ramadan kita. Ramadan kita di ujungnya adalah 10 hari yang utama. Kita
Kita dianjurkan untuk memanfaatkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah. Agar apa? Agar kita mendapatkan akhir yang baik, ujung yang baik. Sebagaimana dalam kehidupan kita, kita menginginkan ujung yang baik. Karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain kita merasakan kesedihan akan perginya Ramadan, mari kita ingat, kita masih punya tantangan yang jauh lebih panjang, hari-hari di luar Ramadan, di mana kita tidak terbantu untuk takwa dengan Ramadan. Kita tidak terbantu dengan lingkungan untuk takwa. Kita akan berjuang sendirian melawan kemaksiatan, kemungkaran dan semua yang akan menjatuhkan kita di dalam perjalanan ini. Maka mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, karena kita akan sampai pada ujung dan akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, Ramadan ini mengingatkan kita kepada perjuangan saudara-saudara kita di Gaza. Jangan lupakan mereka. Mari kita bersamai mereka dengan doa kita, karena mereka mewakili harga diri kita. Mereka mewakili peran kita dalam menjaga Baitul Maqdis, dalam menjaga keberadaan umat Islam. Maka ketika kita tidak mampu membela dengan cara yang lain, kita membela dengan cinta, kita membela dengan doa. Semoga dengan itu Allah kabulkan, karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang mungkin lisannya sangat saleh, pribadinya sangat saleh, sehingga doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan kita dengan semua amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik puasa kita, salat tarawih kita, rukuk kita, sujud kita, sedekah kita, amal-amal kebaikan kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha amara amran bada fihi binafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tahawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna.
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين المظلومين في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم ألف قلوبهم ووحد صفوفهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائك يا خير الناصرين. اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وجميع أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.